بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 11. الإحسان في الأعمال أهم من الأعمال عند المحققين من العارفين أرباب البصائر واليقين، وذلك أن إقامة صورة الأعمال من صلاة وصيام وتلاوة وذكر الله تعالى من غير إحسان لها وإتقان وإحكام لمعانيها الباطنة وما يجب لله تعالى فيها من تعظيم وخشوع وحضور معه تعالى وتأدب بين يديه بما يليق ويناسب تلك الحضرة المقدسة، وذلك الجناب الرفيع تعب وعناء محض لا طائل تحته. وإليه يشير قوله عليه الصلاة والسلام: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحديث. وقال علي رضي الله عنه: لا خير في تلاوة لا تدبر فيها. وربما يرجع المباشر لصور الأعمال من غير إحسان لها مع التعب فيها بشيء من الإثم، كما يقع ذلك لبعض المرائين، ومن لا يحسن قراءته في صلاته وركوعه وسجوده ولا يقيمهما على الوجه الواجب عليه، فيكون قد باشر عبادة باطلة يتعب فيها ويأثم بسببها. فإذا عملت فأحسن، وأعطي كل ذي وظيفة من عملك ما يجب لله تعالى فيها وما يستحب من الأحكام الظاهرة والمعاني الباطنة من الحضور مع الله تعالى والإخلاص له وحسن الأدب بين يديه تعالى، فيكون العمل القليل الذي تحسنه أفضل عند الله وأزكى من العمل الكثير الذي لا تحسنه ولا تقيمه لله تعالى كما يجب وكما ينبغي. فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الحديث. فانظر وتفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، تعرف أن الأمر بالإحسان عام في كل شيء، وهو عين الأشياء، حتى إنها إذا انفكت عنه صارت سيئة قبيحة أو غير حسنة ولا مليحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Memperbagus dalam amal, al-ihsan fil amal, itu adalah lebih penting daripada sekedar beramal. Dan itu penilaian adalah indal muhaqqiqin, orang-orang yang sudah arifin dan mengetahui hakikah, orang-orang yang mempunyai hati yang terang dan kesempurnaan keyakinan. Mereka menilai amal itu adalah ihsannya, bukan hanya sekedar amal. Kalau ada seseorang misalnya melaksanakan sholat, tapi dia tidak ihsan dalam sholat, hanya sekedar dia gerakan badan dan hanya bacaan saja, hati nggak hadir. Atau mungkin bahkan kadang-kadang melaksanakan sholat asal-asalan, tumakninah enggak, bacaan fatihahnya hanya kadang-kadang ngaco, enggak fasih, maka sholat tidak diterima, batil. Sholatnya adalah tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak ihsan, tidak benar-benar menjadikan baik dalam sholatnya. Begitulah juga puasa, begitulah juga bacaan Al-Quran, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa dia memperhatikan ihsan, kehadiran hati, merenungi bacaan, khusyuk, ikhlas, ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beradab dalam beramal, maka hasilnya adalah nol besar, hanya sekedar payah dan tidak
bermuatan pahala. Karena itu Nabi SAW bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Banyak orang yang mulel, tapi hasilnya hanya payah dan hanya tidak tidur malam, pahala nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar dalam zikirnya, hanya lafaz yang dikeluarkan, hati nggak ada. Salatnya hanya gerakan badan, khusyuk nggak ada. Wa kam min shaimin laisa lahum min syami illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi hasilnya pengalaman pernah menahan makan lapar dan menahan minum haus. Pahala nggak dapat. Kenapa? Karena dia tidak ihsan, tidak memperbaiki dalam puasanya. Puasa menghibah orang, puasa tetap bohong, puasa tetap melihat yang haram. Semua amalan ini. Pernah Nabi SAW melihat ada orang sholat, dia sholat tidak khusyuk, dia main-main pegang-pegang jenggot begini. Kata Nabi, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Ini orang hatinya enggak khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, anggota badan akan khusyuk ikut. Begitu juga puasa. Nabi SAW pernah didatangi seseorang menjadi utusan daripada dua perempuan, minta izin untuk buka puasa karena dia nggak kuat, baru di waktu duha tuh nggak kuat untuk nahan puasa. Kata Nabi, emang nggak puasa kok dia? Kaget utusannya, pulang ngomong sama dua perempuan itu, ente kata Nabi nggak puasa kok nyuruh ana datang kepada Nabi untuk membatalkan puasa. Loh, puasa aku sahur, aku niat, cuma nggak kuat nahan sekarang. Datang lagi, puasa ya Rasulullah, nggak puasa. Ingin tahu apa yang ada di perutnya. Dibawakan ember sama Nabi. Suruh dia melihat ember ini akan keluar apa yang ada dalam perutnya. Dilihat itu ember sama perempuan, keluar daging-daging yang busuk. Kaget dia. Apa ini? Kita tidak pernah makan ini semuanya tadi. Penuh itu ember dari darah dan daging yang keluar dari perut dua orang perempuan ini. Kata Nabi, kamu puasa dari makan dan minum, tapi kamu batalkan dengan makan daging saudara kamu, yaitu menghibah saudara kamu. Begitu juga sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara kamu mengundat-ngundat, kamu menyebut-nyebut sedekah kamu, apalagi dengan cara juga menyinggung perasaan kalau ngasih di muka orang, dilemparkan misalnya. Sia-sia semuanya amalan itu semuanya kalau tanpa ada ihsan dalam amal, saudara. Khawatirnya juga yang kamu amalkan amal soleh, tapi ternyata muatannya dosa. Kenapa? Riya lagi. Amalnya orang yang riya nggak ada hasilnya semuanya. Bacanya dibuat nangis, ceramahnya dibuat menyentuh, tapi semuanya adalah riya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar dia ibadah nggak benar, tapi juga dia tadi itu sudah melakukan kemaksiatan dengan gambar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu idza amilta fa ahsin. Kalau kamu ditakdir oleh Allah bisa beramal, maka ahsin. Jadikan amal kamu itu adalah sebagus mungkin. Zahir kamu baguskan. Dengan cara apa? Melaksanakan rukun dengan baik, sunnah-sunnahnya. Batin kamu baguskan. Dengan cara apa? Hudur ma'allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan husnul adab. Ya, seperti maulid nih. Ini bagus, amalan bagus. Anda baca Nabi, bersolawat kepada Nabi. Tapi ihsannya apa? Ta'zim kepada Nabi. Kalau sudah disebutkan sejarahnya Nabi, jangan membicarakan yang lainnya.
Kalau ada salam kepada Nabi, jangan dibuat main-main, hadirkan Nabi ada di situ. Sehingga majelis ini bukan hanya sekedar kita bersuara atau hadir, berdiri, duduk, bubar begitu saja, tapi ada perasaan kita dekat sama Nabi. Kita merasa salamnya kita diterima oleh Nabi SAW. Semakin mengenal Nabi dan akhirnya mengikuti ajaran Nabi, syariat Nabi dan sunnahnya Nabi SAW. Karena itu amalan sedikit ma'al ihsan wal itqan, amalan sedikit tapi amalan tadi itu adalah bagus, istimewa, zahir dan batin, itu lebih bagus daripada amalan banyak tapi tidak ada hasil. Bacaan Quran ente hatam tapi nggak ada khusyuk, percuma. La khaira fi tilawatin la tadabbura fiha, kata Sayyidina Ali. Nggak ada nilai baiknya bacaan Quran kalau nggak ada tadabbur, merenungi isinya. Dengarkan bagaimana Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan kita berbuat ihsan, bagus atas segala sesuatu. Bukan dalam bentuk ibadah aja, dalam segala sesuatu. Inti mau ngomong sama tetangga, sama di rumah, sama pembantu, sama semuanya ihsan, bersikap baik. Sampai-sampai Nabi menyatakan fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau menyembelih pun harus cara yang bagus. Jangan asal kamu banting begitu, kemudian dengan segala pisau yang tajam pisaunya, kemudian yang sekiranya kambing yang kamu potong tadi itu betul-betul dia tidak merasa terhinakan begitu. Nah, silakan Anda makan, silakan, tapi jangan Anda membentuk penyiksaan. Belum dipotong udah dibanting-banting misalnya. Fa ahsinu dzibha, kata Nabi SAW. Perhatikan ini bagaimana. Ihsan itu bukan hanya berlaku kita kepada Allah, terhadap sesama manusia juga kita laksanakan ihsan, bersikap baik. Bahkan terhadap binatang pun juga kita bersikap baik. Dilarang kita dalam Islam memberi muatan yang terlalu berat yang tidak mampu itu binatang untuk menanggungnya atau untuk memikulnya. Karena itu awas, hati-hati, kapan kita tidak melakukan ihsan, maka amalan kita sekalipun kita anggap itu adalah baik, itu akan bernilai jelek, cacat, tidak indah nantinya. Mudah-mudahan insyaallah kita bukan hanya sekedar bisa beramal, tapi kita bisa berihsan, bersikap baik dalam amal kita. Amin ya rabbal alamin.